Belum lagi mas. Silakan Putri bisa. Berapa? Coba. Hmm. Boleh. Jangan mulai negara mas. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Desa Geneng yang mana akan disampaikan oleh Bapak Selamat Himawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina, rekan-rekan KKN Wali 9, yang saya hormati rekan-rekan KKN Wali 9 di Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, dan tak lupa para tamu undangan dari kader PKK, perangkat, Ibu Bidan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan kesehatan, sehingga kita dapat hadir di acara sosialisasi pengelolaan keuangan secara keluarga berdasarkan prinsip syariah dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Marilah kita tandai rasa syukur itu biqaulina alhamdulillahil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kegiatan pada pagi hari ini membuahkan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi desa kita tercinta, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, di mana di hari weekend ini, makanya agak sepi. Ngapunten sangat Bapak, karena memang di hari Sabtu biasanya memang kita tidak ada kegiatan. Jadi kemarin dari teman-teman perangkat sudah menyebarkan undangan, tetapi ngapunten sangat yang hadir hanya sebagian. Ngoten nggih. Dari kami mewakili pemerintah desa, mohon maaf sekali apabila pesertanya tidak sesuai dengan undangan. Ngoten yang pertama. Yang kedua, terima kasih yang mana teman-teman KKN sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga dengan prinsip syariah. Semoga nanti bisa membuahkan manfaat bagi peserta, yang mana kita di era globalisasi ini memang mengelola keuangan ini durus, metune durus, nggih. Mlebune rapate ana metune durus. Nggih, nanti bisa bagaimana kita mengikuti acara ini sehingga kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, beri kesempatan bertemu yang luar biasa, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selamat Himawan atas sambutannya yang penuh semangat dan inspirasi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara hari ini, yaitu penyampaian materi pelatihan mengelola keuangan keluarga berdasar prinsip syariah. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang berkompeten di bidang ekonomi syariah, yaitu Bapak Lutfi Al-Hakim, SHIMH. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan biodata dari narasumber kita. Nama Lutfi Al-Hakim, SHIMH. Tempat tanggal lahir Grobogan 4 April 1983.
alamat Muroto, RT 1 RW 2, Gubuk Grobogan, dengan nomor HP 085 866 115 289, dengan pendidikan terakhir S2 Ilmu Hukum. Kepada Bapak Lutfi Al-Hakim SHIMH, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin berdiri nggih. Karena kula nek ngisi materi mboten kalih ngaten niku mboten penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الآية أما بعد. Ingkang tansah kawula mulyakaken Bapak Kepala Desa Geneng ingkang rawuh wonten ing kesempatan menika Bapak Carik, ibu-ibu saking PKK nggih. PKK ugi bidan desa ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan siang enjang menika kita saged makempal bermuajahah wonten ing aula balai desa dalam rangka mengikuti kegiatan yang telah diagendakan dari teman-teman KKN Posko 5 nggih, Posko 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Nah, mugi-mugi apa yang disampaikan dan apa yang diagendakan oleh adik-adik kita dari KKN Setia Wali 9 ini paling tidak bisa memberikan warna utamanya adalah untuk desa yang kita cintai yaitu Desa Geneng niki. Salawat ma'assalam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo kita antu-antu menggah syafaat so pertolonganipun minat dunia atau akhirah. Saderengipun kula tepangaken rumiyin kula asmanipun niki Lutfi nggih. Lutfi sebetulnya saya sehari-hari bekerja di Kementerian Agama. Kelolosan saya adalah kepala KUA di Grobogan nggih. Kenapa sakit gigi-gigi? Karena kelolosan salah satu napa peserta KKN di Geneng niki istri kula. Makanya kula bisa ngisi di sini dan kebetulan kami adalah salah satu fasilitator bimbingan perkawinan dari Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama utamanya adalah di KUA, Kantor Urusan Agama se-Indonesia. Ini sekarang ada namanya bimbingan berkah keluarga. Berkah niku maknanya apa? Artinya adalah kepanjangan dari belajar rahasia nikah. Belajar rahasia nikah. Salah satunya adalah bimbingan mengelola keuangan keluarga. Jadi KUA saat ini tidak hanya namung ngertos kita sami kan nggur ngrabeke wong. Tidak. Jadi sekarang itu KUA ini lebih terbuka. Ada bimbingan untuk remaja juga ada. Misalnya jenengan mungkin cuma niki ya waktunya mungkin karena KKN itu kan terbatas ya. Mungkin misalnya dari desa menghendaki ada bimbingan untuk remaja dari KUA siap. Insya Allah menghubungi saja ke KUA. Kalau di Demak itu yang sudah punya sertifikat adalah KUA Kecamatan Meranggen. Kebetulan rencangnya kulo ketika dulu pelatihan di Jakarta itu dari KUA Meranggen, kepala KUA-nya dan penghulunya. Nah, niku. Karena belum banyak, sebetulnya belum banyak dari
KUA yang sudah punya fasilitator. Dan dalam keluarga itu, nek wis berjalan 5-10 tahun itu kan kadang-kadang so enten kendala. Sono masalah. Nah, lah niku bagaimana agar hubungan sosialisasi antara dua pasangan dan keluarga ini bisa tetap baik-baik saja untuk melanjutkan keluarganya. Nah, itu. Jadi ada bimbingan relasi harmonis dan bimbingan keuangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar ini. Belajar perencanaan keuangan keluarga. Nah, nah, sekarang kita mulai dari sini. Oke. Ketinggal mboten, ketinggal toh? Kita toh? Oke. Niki, ada kalimat seperti ini. Orang zaman sekarang suka sekali membeli barang yang tidak dibutuhkan untuk pamer dan mencari harga diri dari orang yang tidak disukai dengan uang yang tidak dimiliki. Jadi awake niku hampir semua orang ya nyuwun sewu. Awake dhewe niku gadah HP. Mesti yo pengene nek HP niki jadul, yo diganti sing apik. Lah nggih ngoten lho. Jadi sepeda motor sing mbiyen niku gadahe Grand pengene yo ganti NMAX. Ganti napa boleh sing gede-gede niku. Nah, ganti sakniki sepeda listrik dan sebagainya. Kadang-kadang napa sing salah niku adalah niki. Ben supayane dianggap wong sing duwe. Untuk meningkatkan status sosial. Wong niku kan nek agemane sae, tumpakane mewah, itu kan dianggap wong kan, oh kayak sukses ya. Nah, ngoten nggih, bener ya? Niku mboten sakit kita mungkiri lah. Jadi wong niku awake dhewe secara umum niku nyawang wong sing nyuwun sewu. Agemane biasa-biasa mawon, numpake nggih sepeda ontel, kalih wong sing numpak mobil, itu pasti lebih sing dilihat niku napa? Lebih prestisius, lebih marem nek wonge niku oh kayak wong di mobil berarti kita hormati ya. Seperti itu. Niku yang umum. Dan kesalahannya lagi adalah lek tuku niku mboten nggawa duwite dhewe saka utang, mendhet pinjaman. Mendhet pinjaman nek teng nggone kula niku ana jenenge napa bank titil atau bank mingguan, bank harian, ono bank Senin, bank Selasa, bank Plecit, ah nggih, bank Plecit. Senin diparani bank, Selasa diparani bank, Rebo diparani. Niku enten niku. Nah, niku kadang-kadang makanya niki wis motivasinya tidak benar, duitnya nggih dari yang tidak benar juga. Niku mboten kok tidak benar niku mboten halal mboten. Niku secara pengelolaan niku salah. Wong barang kuwi tidak kebutuhan primer dipeksa kudu duwe delalah duwite saka utangan. Nah, niku sing salah. Nah, sekarang kita lihat ini. Nyuwun sewu, ini coba kita lihat sini. Kita punya misalnya kula nyukani duit jenengan 1 juta, saat ini kita kayak cash tunai 1 juta dengan jenengan setiap hari dikasih uang 100 rupiah, kira-kira nek jenengan pilih yang mana? Mendino 3 100, sidik-sidik tapi terus, nopo pilih sing brek 1 juta terus rampung? Pilih di? Sing gelondong. Oke, mengke akan kita analisa. Niki ya, niki simulasinya. Seberapa besar
yang Anda akan dapatkan dengan berinvestasi 100.000 per bulan. Nah, niki contohnya niki. Misalnya jenengan punya uang niku 100.000, kemudian diinvestasikan selama jangka waktu tahun tertentu, itu hasilnya akan seperti ini. Jenengan di 100.000 per bulan ditabungke, diinvestasikan. Misalnya kita ambil 10 tahun. Dengan niku bagi hasil. Bagi hasil niku cara gampangane nyuwun sewu niku bunga. Nek dengan niku bagi hasil. Bagi hasil niku cara gampangane nyuwun sewu niku bunga. Nek syariah niku kan bagi hasil jenengane. Tapi nek bank niku bunga. Dit 100.000 per bulan diinvestasikan 10 tahun akan menjadi 15.592.929. Nah, niku per bulan 100.000 diinvestasikan selama dalam jangka 10 tahun dengan bunga 5%, itu dadine niku 15 juta. Lah nek 20 tahun dadi pinten? Dadi 41 juta. Nek 30 tahun dari 100.000 per bulan ini akan jadi 83 juta. Lah nek bungane niku dhuwur meleh 10% misalnya 10 tahun dadine 20 juta, 20 tahun 75 juta, 30 tahun niki wis dadi 227 juta. Kenaikannya sangat signifikan. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Coba dilihat mawon. Niki. 100.000 diinvestasikan 30 tahun dengan bunga 20%. Niki sing 100.000 per bulan niku dadi 2 miliar. Ya, 30 tahun bunganya 20%. Tuh. Oke. Lanjut. Mengapa perencanaan keuangan itu penting? 1. Kita hidup itu pasti punya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Beranging, ben oranging. Oke. Yang kedua, kenapa kita perlu merencanakan keuangan keluarga adalah biaya hidup itu semakin naik. No, yang pertama kita punya tujuan, pengen haji, pengen tuku mobil, pengen shopping, itu kan keinginan-keinginan kita. Yang kedua adalah bahwa biaya hidup itu semakin hari, tambah bulan, tambah tahun akan selalu naik. Yang ketiga, kehidupan perekonomian yang tidak bisa diprediksi. Makanya kalau kayak contoh, niku real terjadi kemarin waktu COVID. Yang keempat, resiko-resiko semakin besar. Sakit, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, masalah hutang piutang. Yang kelima, pelayanan jasa keuangan yang semakin inklusif. Tawaran keuangan itu semakin banyak. Bank Jateng itu 10%. Depositone BRI 8%. Gitu? Sing ahli bank sapa niki? Ora ono. Mboten enten. Alhamdulillah ora ono.
Sing ahli utang ngeten mboten iki. Jadi bunga bank dari tabungan itu sangat fluktuatif. Angkanya itu bisa 5 sampai 10% per tahun. Gitu. Kalau deposito nggih, deposito bukan tabungan. Nek tabungan nyuwun sewu. Kita punya tabungan dengan kita punya deposito itu berbeda. Nek tabungan itu tujuannya adalah untuk safety, pengamanan saja. Nek jenengan pengen sugih, kok hanya duitnya ditabung ke rugi. Nah pengen sugih loh ya. Paling tidak, kalau kita mau dapat hasil harus masuk deposito. Deposito ngertos ya? Simpanan berjangka. Ono sing simpanan iku 3 sasi. Enten sing 6 bulan. Enten sing setahun. Enten sing 3 tahun. Enten sing 5 tahun. Bahkan ada yang 10 tahun. Deposito minimal. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan inflasi. Inflasi itu gampile rego-rego sing mundhak. Niki nyuwun sewu, kemarin njang wau bojone kula sajak. Pak, saiki harga emas kuwi piro? 1.700.000. Padahal kula niku punya simpanan logam mulia. Nek mboten salah niku sekitar 2015-16. Niku kula tumbas mawon nembe 600.000. Saiki wis dadi 2024 wis dadi 1.700.000. Mundhake wis 1.100.000 dalam jangka yang kurang dari 10 tahun. Nah, kenaikan itu disebut dengan inflasi. Contohnya wow, awake dhewe mbiyen zaman sekolah niku kan disangoni 1.000 niku cukup. Sakniki disangoni 10.000 jeh ngenyang. Nggih to? Anak kula ngoten anak jenengan pripun? Sami ora? Mboten. Alhamdulillah ana mboten. Nah, kita lihat ini. Ini simulasi nggih. Biaya masuk SD misalnya kita kalkulasikan pada tahun 2025 masuk SD itu bayar 1 juta. Kalau kita punya anak di tahun ini baru usia 1 tahun, maka kalau anak itu nanti masuk SD pada tahun 2030, angka 1 juta ini dengan inflasi yang ada akan menjadi 1.600.000. Gampangane ngeten. Saiki 2025 kita itu tahu bahwa sekolah niku mlebune bayar 1 juta. Saiki awake dhewe gadah anak usia 1 tahun. Berarti masuk SD kan masih 5 tahun lagi. Lah, sing semula itu 1 juta dengan inflasi per tahun 10% itu akan jadi masuk esok niku 2030 jadi 1.600.000. Niku sing contoh kecil. Contoh lagi biaya hidup. Biaya hidup hari ini per bulan, misalnya kita itu butuh uang 3 juta per bulan. Usia yang bekerja bapake sing kerja saiki wis 40 tahun. Sok nek usia 60 pada usia pensiun, kebutuhan yang semula 3 juta itu dengan inflasi 10%, sesasi paling ora kudu duwe duit 11.400.000. Dipahami mboten? Tak ulangi ben alon-alon ben gampang. Saniki biaya hidup bulanan misalnya kita itu pengeluaran rutin per bulan itu 3 juta. Saniki so 20 tahun kasno aku wis pensiun dengan inflasi 10% per tahun, itu kebutuhan yang semula 3 juta akan per bulan itu yang dibutuhkan ini 11 juta. Itu. Jadi setiap tahun itu kebutuhan akan semakin meningkat. Maka perlu di rumah itu ada perencanaan. Jenengan sebagai bendahara keluarga kudu pinter-pinter lek ngitung. So, piye supayane ketika masuk sekolah
masuk kuliah itu dananya cukup. Ah, nah, nggih. Jadi niki hitungan inflasi niki, mun kula hitung niki. Kemarin tak hitung dengan kalkulator keuangan. Niki jumlahnya sak menten niki. Sing semula 3 juta, 20 tahun lagi itu akan jadi 11 juta kebutuhan itu. Kan yo dhuwur pol. Saat ini bayaran piro? Pegawai negeri bayaran 3,5 juta misale. Iya, gaji pokok Bu. Ya, ya betul. Nanti akan kita hitung, makanya wow tak siap ke enten board. Nanti kita simulasi terakhir. Nanti pasti ada prakteknya. Niki teori sih. Nah, niki contoh lagi. 96 harga gula pasir itu sekilone 1.700 2016. 2010 itu sudah menjadi sekilonya 10.500. 2024 sekarang berapa per kilo? 17,5. Dengan rata-rata kenaikan ini selama jangka waktu 14 tahun itu kenaikannya ini ada 518%. Dengan rata-rata inflasinya 14%. Gula niku per tahun mundake 14%. 96 ki 1.700 tok ya, murih ya. 96 itu 1.700, sekarang sudah 17.000. Nah, per tahun ini kenaikannya rata-rata adalah 14%. Sama, ada deterjen. 96, deterjen itu harganya adalah 3.000 sekilo. 2010 sudah menjadi 15.250. Sekarang Rinso 1 kilo berapa? Mama? Sing gede. 800 gram. Berapa? 15? Nah, artinya ini kalau kita lihat sampai 2020 saja, 14 tahun itu kenaikannya ini ada kenaikan inflasi selama sebesar 12%. Barang niku tidak mungkin nilainya harganya akan turun. Pasti harga itu akan selalu naik. Oke. Tuh. Harganya akan turun. Pasti harga itu akan selalu naik. Oke. Tuh. Apakah penghasilan kita itu akan setiap bulan itu habis? Apa ada yang kita masukkan dalam aset? Bayaran sesasi 7 juta, pedintekke kabeh apa ana sing ditabungke dan disimpan dalam aset. Itu pilihan kita. Kalau ini mau habis sebulan tak 7 juta ya monggo. Berarti engko gak ndek apa-apa. Tapi kalau mau bagus, harus ada yang ke bawah ini, harus ada yang ke sebulan tak 7 juta ya monggo. Berarti engko gak ndek apa-apa. Tapi kalau mau bagus, harus ada yang ke bawah ini, harus ada yang ke aset. Ono bisnis, di usaha apa utawa di properti niku perumahan dan sebagainya, ada yang logam mulia, ada ini apa itu namanya? Saham. Termasuk untuk cicilan. Itu pilihan-pilihan kita. Tinggal kita mau tadi penghasilan itu mau kita habiskan apa ada yang masuk di aset. Lah nek habis ya sudah, berarti kita nanti di hari tua tidak akan punya apa-apa. Oke, lanjut. Ini. Ada 4 tipe orang. Secara umum, manusia hidup itu dikelompokkan dalam 4 ini. Yang pertama adalah employee atau orang yang bekerja untuk orang lain. Cara nyuwun sewu niku buruh. Kerja. Niku orang yang kategori pertama. Yang kedua, orang itu adalah sebagai pemilik usaha. Niki, self-employed. Dia tidak bekerja, tetapi dia punya usaha sendiri. Itu yang kategori kedua.
Yang ketiga, orang yang punya bisnis dengan sistem. Punya bisnis tapi punya sistem. Dia ada pekerjanya yang ngurusi. Dia hanya sebagai pemilik. Itu yang kategori ketiga. Yang kategori keempat, dia sudah mampu menghasilkan uang dari passive income. Jadi asetnya iki sing kerja, wonge nang omah nganggur. Contohnya napa? Contohnya ya wong sing di investasi, di saham. Wonge ngorok ning omah tetep duwite duwe akeh. Nah cara wong biyen wong Jawa niku dianggap ngingu tuyul. Ngertos tuyul nggih sami nggih bahasane nggih. Wonge iki gak tau lunga-lunga kok. Wonge yo omahe apik, duwe duit, ngingu tuyul paling wonge. Padahal punya ini, punya bisnis sing bisnis itu sudah jalan tanpa harus dia terjun. Itu namanya passive income. Pendapatan dari hal yang diusahakan oleh orang lain untuk pendapatan kita. Oke. Ini sudah sebentar. Nah, kemudian apa saja yang perlu diatur? Satu, ada tujuan keuangan. Jadi kita itu, dana kita itu harus punya tujuan keuangannya untuk apa? Duit-duit, meh kanggo opo, niku harus ada. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan dana-dana tertentu. Contohnya adalah ada dana darurat. Dana darurat niki contohnya adalah suatu ketika kita itu di PHK. Kerja ning pabrik di PHK. Jenengan cerita PHK apa tahu, Pak? Saya pernah kerja di pabrik juga. Saya tahu rekosone wong pabrik. 2021 saya kerja di Jakarta pabrik sebelum jadi PNS. Jadi saya tahu ketika rekosone wong teng pabrik di PHK itu saya tahu. Tapi saya dulu mengundurkan diri tidak di PHK. Itu. Kemudian ada dana pendidikan anak. Ini juga harus kita siapkan. Mosok anake dhewe nyuwun sewu, kita lulusan S1, anake nggur di sekolahnya tekan SMA, kan yo rugi. Nek mbokne pakane niku S1 paling tidak yo sak dhuwure siji. S2 minimal. Lah kula rada mikir iki, lah aku S2. Lah engko nek anakku S3 kira-kira mampu ora? Nah, itu kan harus kita pikirkan. Itu. Lah niku cocok nih. Yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan dana hari depan atau dana pensiun. Sok nek wis pensiun umur swidak niku kita juga harus bisa memikirkan kita dapat penghasilan dari apa. Kemudian yang utama niki dana ibadah haji. Kan awake dhewe tentu berharap bisa haji ya, mesti kan ngoten. Nek pengen mboten bayar kados kula ndek wingi. Mboten bayar, dibayar negara. Jadi petugas. Niku. Apakah bisa? Bisa. Semua berkesempatan sama. Bisa. Tidak harus wong Kementerian Agama, tidak. Dari swasta, dari ormas bisa. Selama lulus ujian. Kemudian ada perencanaan keluarga untuk pembelian rumah, kendaraan, liburan, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga harus ada arus kas atau cash flow-nya. Dana sing harian juga harus disiapkan. Ini. Kemudian ini contoh tujuan keuangan keluarga. Ini contohnya saja. Misalnya yang pertama, kita punya tujuan untuk pendidikan anak. Misalnya anak sekarang di usia 12 tahun. Berarti untuk kuliah, berarti masih 6 tahun lagi. Harapan tercapai adalah nanti masuk kuliah, kemudian langkahnya apa saja harus kita susun mulai sekarang. So nek anak ini 6 tahun kas kuliah, butuh biaya 100 juta, maka mulai sekarang harus kita siapkan. So meh adul apa? Ya aja adul lah. So meh nggowo napa sing nganggo bayar gitu. Niki contoh saja. Kemudian ini beberapa
instrumen investasi. Niki tadi ya saya bilang dari awal, nabung karo investasi itu beda. Nabung, nek jenengan pengen ngertos, tak kayak cerita niku. Tabungan 1 miliar, itu bunganya per bulan, itu tidak lebih dari 1 juta. Di 1 miliar. Lah kok saged cerita Pak? Kulo nate gadah rekening 1 miliar, ditewong. Nate kulo. Jadi di rekening saya pernah punya ada 1 miliar, ngerti pengen ngetos bunganya iki piro toh? Itu tidak ada 1 juta. Di 1 miliar padahal niku. Walaupun niku kalau cerita orang kulo dhewe ditewong ngoten. Ini instrumennya apa? Deposito, ada logam mulia, ada properti, ada valuta asing, ada saham, ada unit link. Tapi kalau mau pakai unit link, hati-hati. Kulo niku yo wis tahu kapusan barang. Kayak wong-wong niku wis tahu kulo. Jadi investasinya ditinggal kabur saya pernah. Itu pernah saya alami. Jadi kulo iso cerita, saya pernah mengalami itu. Kemudian ada reksadana. Reksadana ngertos? Reksadana itu adalah gampangan ngeten. Awake dhewe meh bermain saham itu tidak berani. Nek wong ngambil saham itu kan kudu wani spekulasi. Duwe dit 100 juta ditukake saham, kuwi nek bangkrut yo entek-entekan, nek bati yo akeh. Lah nek rawani pakai reksadana, pakai perantara, niku namanya reksadana. Ada lembaga antara si debitur sama krediturnya. Rawani jegur dhewe titipke wong sing ngerti. Lah niku jenenge reksadana. Contohnya ini. Reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pasar uang, reksadana syariah. Nah, ini tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita seorang muslim, ada pilihan ini kita ambil yang pilihan syariah, pasti. Ini kenapa dana pendidikan juga perlu disiapkan? Satu, tantangan dunia kerja makin berat. Saat ini S1 sing nyuwun sewu belum dapat pekerjaan itu banyak. S1 gak di lobby channel ya sulit dapat pekerjaan. Nggih kuliah tapi duwe mbok neng sekolahan ya iso ngajar. Nggih mboten. Jadi ada relasi ya, relasi. Jadi nek mbokne kuwi ning kerja ning sekolahan, anak esok ya iso dadi Pak Guru, soalnya dilebokke mbokne. Lulus S1 nek gak di channel yo angel, itu kan. Itu logikanya sekarang seperti itu. Kemudian ada biaya pendidikan berkualitas makin tinggi. Saat ini meh masuk kedokteran saja, kalau di Unisula Semarang, kedokteran umum saja itu paling tidak sudah angkanya 1 miliar. Itu baru uang masuknya saja, belum liane. Itu masuknya kalau masuk dalam masih gelombang 1, 2, dan 3. Nek masuknya lewat dari itu sudah tawar-menawar. Meh ngei jariah piro, nek dite kok kalah karo liyane ya ora ketompo. Saya bisa bercerita ini karena saya punya teman sing nguliahke ning kedokteran. Dia itu masuk pakai jalur yang 1, 2, 3 ndak bisa. Akhirnya yo piye carane iso mlebu. Itu jariahnya itu sudah tawar-menawar. Nek wis ana sing 1 miliar kok padha 1 miliate. Nanti dilihat. Ini prospek yang mana? Nek ana sing ngundhake 1 miliar 500, yo sing ditampa 1.500 juta, 1 miliar 500 tadi. Terus makanya biaya pendidikan itu semakin tinggi. Yang ketiga, situasi ekonomi yang tidak pasti. 2019 kemarin itu kan kita tahu ono Covid ya, enten Covid. Bahkan ketika Covid itu banyak pekerja yang harus di PHK. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jadi tukang bangunan, banyak yang tidak bisa bekerja.
Akhirnya ndadekke napa? Angka perceraiannya tinggi. Sing lanang nganggur, gak entuk duit, bojone nesu ora dikei duit kok. Akhirnya terus maju ning pengadilan. Sing kerja sing wedok. Lah wong aku rambek wong lanang ya iso urip kok. Nah, itu. Akhirnya maju ning pengadilan. Karena tadi situasi ekonomi yang tidak stabil. Makanya nanti tak kasih tip bagaimana ben jadi wong ora kagetan. Gitu ya. Nanti akhir. Kemudian kemampuan fisik yang terbatas. Saat ini penyakit kan macam-macam. Umure lagi 40 kadang-kadang wis loro-loronen. Kalau umure 40 Kak, 42. Kadang-kadang niku nek wis kesel sithik ya kok boyoke ana boyok pegel ana kolesterol, itu sudah terjadi. Nggih ya Bu. Eh, saya 42, soalnya mendino mangan ning ngene wong. Kan ning ngene wong mantu niku mangane kan mesti ya ana santen-santen, ana daging-daging nek doyan. Nek kula kan kebetulan mboten daging. Jadi paling tidak niku gorengan niku kan pasti. Terus kemudian santan niku juga pasti. Itu kan memicu kolesterol. Bahkan kemarin ketika kula MCU niku termasuk kula niku triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Niku kula. Kemudian ini, kenapa kita juga perlu merencanakan dana darurat? Menyiasati faktor resiko kehilangan pekerjaan, income. Situasi ekonomi yang tidak pasti, ketidakmampuan fisik yang terbatas tadi sudah saya sampaikan. Ini termasuk ada kaitannya tadi. Nah, kemudian dana pensiun. Kita perlu merencanakan tabungan masa depan agar bisa berhenti bekerja untuk mencari nafkah. Ketika kita itu sudah tidak bekerja lagi. Kemudian tadi fisiknya wis lemah, kemudian pensiun dengan nyaman. Ini. Nah. Kemudian ini yang terpenting. Kita saat ini tadi kan teori ini ngoten nggih. Itu teorinya. Sekarang kita akan nanti karena ini kebetulan di ruang 6 nanti praktek satu-satu. Bisa dibantu papan tulisnya Kang KKN Ustadz Munawar ya.
Thank